Makhluk itu tidak ada yang tinggi, di bawah Allah semuanya. Jadi iblis dengan kesombongannya, kalau manusia itu sombong, berarti dia mengikuti langkah iblis. Sesuatu yang sombong itu akhirnya tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muttaqin, tadi malam Masjid Taqwa, sekarang Muttaqin. Orangnya orang-orang yang benar-benar takwa, atau orang-orang yang mengatur dirinya dengan peraturan Allah secara sempurna. Ibaratnya dia berjalan di dalam onak dan duri yang sangat banyak, sedangkan dia tidak punya alas kaki, tidak ada tangkele, tidak ada sepatu, tidak ada terompa, tidak ada sendal, tidak ada gasut. Itu sama saja itu Pak. Tangkele, sepatu, terompa, sendal, selop, gasut. Tidak pakai itu dia. Tapi begitu lamanya dia berjalan di dalam onak dan duri itu, tidak punya alas kaki, namun kakinya tidak ada tertusuk duri. Itulah gambaran orang-orang yang mengatur dirinya dengan peraturan Allah. Itulah yang disebut orang muttaqin. Semoga kita begitu hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita memuji Allah setiap saat, kita tidak lupa berselawat kepada Rasulullah. Ini kita larikan ke diri kita, Bapak Ibu. Kalau kita manusia biasa ini tidak dipuji, sedangkan Nabi saja kita bersalawat kepada beliau. Salawat itu hampir sama dengan doa. Allah dimulai dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah itu kan bermohon kepada Allahumma. Jadi yang dipuji itu hanya Allah. Jadi barana payah apa karajo membiayai istri dan anak, anyupe jawab itulah biasa. Memang manusia aku rancak kena upe lape lalehnya. Kalau kena puji manusia aku kadang hidungnya Pak, lupa diri dia, tidak tahu dia bahwa dia salah. Karena dipuji terus dia sudah merasa betul dan benar, tapi sebenarnya banyak kelemahan dan kesalahannya. Mudah-mudahan kita tidak orang yang haus dengan pujian. Biarlah kena upe daripada kena puji. Lihat talok ibu tu, harus talok kalau mencari reda Allah. Sebab bisa orang tahan kena upe itu Pak, kalau hanya sabar. Orang sabar bagaimana? Innallaha ma'as sabirin. Yang kedua, wabasyiris sabirin. Beri sabar gembira, beri kabar gembira lah orang yang sabar itu.
Mudah-mudahan kita jadi orang sabar semua. Amin. Karena sampai hari kiamat banyak ujian, ndak ujian pribadi ke diri awak saya Pak. Ujian orang maino agama awak. Ya kan? Kini orang apa? Al-Quran gua nyoi rama keroncong, nyoi riang nyoi biola. Ndak tersinggung Pak Anjali. Ya kan? Kalau ndak tersinggung, itulah habis murwah namanya. Namun kaum muslimin kita berdoa saja pada Allah. Orang yang pandai baca Quran itu kan orang belajar Quran. Dan salahnya nyubah-ubah dari apa yang dikecil Nabi. Kita doakan dia dapat hidayah kembali. Amin. Ya Rabbal. Ibu dan bapak yang terhormat, hidup kita yang pendek di dunia ini sangat berat. Karena Allah dulu menurunkan kita, fahbit, turunlah kamu keduanya. Iblis turun, kita tuh turun. Di antara kamu itu saling bermusuhan. Dalam ayat lain Allah mengingatkan kita lagi bahwa syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin. Ketahuilah itu wahai anak Adam, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi hidup kita ini di antara bisikan Allah dan bisikan iblis. Berat perjuangan kita ini. Kaum muslimin itu penyebabnya kecil saja. Apa? Ketika Allah memerintahkan kepada iblis memberi hormat kepada Adam, tapi istilahnya di sini sujud. Sujud istilahnya. Nah, coba kita lihat surat Al-A'raf ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Berkata Allah, berfirman Allah kepada iblis, apa yang menyebabkan engkau enggan ketika saya perintahkan sujud kepada Adam? Ya kan? Dijawab oleh iblis, qala, sabananya bak undang-undang orang awak Pak, sabalun kato ko dijawe, di manuangan, di tilungkuyan, di tilantangan, di erengan, dipikian masak jawabnya nantape. Tapi iblis langsung terlanjur menjawab. Dan jawabannya itu kaum muslimin yang terhormat menjadikan dirinya hina. Nyondaknya awak menjawab menjadikan diri kita mulia. Apa jawab iblis? Qala, berkata pula dia, ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan ambo dari api, sedangkan Adam dari tanah. Jadi iblis ketika itu menganggap kasta api lebih tinggi dari tanah. Tidak dia pikirkan matang-matang. Ada 4 unsur di dalam diri kita manusia Pak. Kalau iblis api saja. Kalau orang empat Pak. Api, tanah, air, angin. Iblis saja api. Antara api, tanah, angin dan air itu sederajat. Barenggong sama boko, bauji sama merah, tagak sama tinggi, duduk sama rendah. Diimbau sama babuni, dipandang sama barupo. Lantainya alui badindiang camin, kasa balantai papan, sama saja. Kalau coba Minang banyak istilahnya Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin, iyo sederajat nanampe itu kita cali cik-cik. Ibu-ibu, bapak-bapak, nangka dibangun dia teh tanah atau dia teh api? Kalau dia teh api, mereka mungkin dibangun saja. Perkantoran, rumah, ya kan?
ruko, tidak mungkin. Ibu-ibu kalau kamu masak, dia api atau dia tanah? Dia api. Jadi api dan tanah itu sama berguna. Manusia dan iblis itu tidak ada kelebihan-kelebihannya. Sederajat. Tidak bisa kita bangun di atas api itu bermacam-macam bangunan, akan terbakar dia. Ya kan? Perkara api itu berguna dalam hidup bukan saja sekarang, sampai hari kiamat. Kok dicabut di Allah api kok Pak? Ya kan? Nan menarangi negari kok api. Nama tu Ustaz, tu matahari. Lai tahu ibu sampai kini di mana letak minyak matahari itu? Apa sumbunya? Ya kan? Inilah manusia ini ilmunya sangat sedikit Pak. Tidak diketahui. Sudah bermiliar tahun tidak pernah habis. Ditambah tidak ada. Ya kan? Nah, PLN adanya pada tambah. Tapi bayinya tambah kadang-kadang. Ibu dan bapak-bapak. Jadi api Allah itu padamnya nanti setelah kiamat. Nah, itulah api. Nah, di bawah dari itu kaum muslimin, api yang dipakai dakwah para jemaah dalam sebuah hadis Rasulullah, api yang dipakai dakwah itu 1000 tahun dibasuh dulu. Tapi angeknya nih, entah jawabnya basuh di Allah tidak lah jalan dah. Jawab nak basuh, kalau membasuh itu kan juga iya. Nah, masih panas. Dan itu ada api yang paling panas saya lihat di tempat kerja ketika pembakaran tanah yang sudah digiling halus seperti bedak atau dibakar. Ini kan? Nah, orang lama menyebut open, bahasa Belandanya. Ada orang kita menyebut tanur, tanur putar, bahasa Inggrisnya kiln. Itu api untuk pembakarnya Pak, mengko jadi kelingkir tanah tu 1000 derajat Celcius. Ayah menggalakkan orangnya. Syarat tu ile talok langsung minum. Nah, para hangeknya. Api yang paling panas di dunia itu kalau adalah pabrik untuk pembakarannya yang lebih tinggi dari pabrik semen itu atau 2000 derajat Celcius. Itulah dibasuh oleh Allah 1000 tahun. Berapa panasnya api neraka. Jadi ya senang kita masak jo api di dunia. Koyo masak dia apa? Ada nindak. Yo perlu api itu. Api modern dimulai dari kompor sumbu, ndak ditungku dah. Ndak ditungku pakai kayu. Kalau ditungku pakai kayu itu ada 3 alatnya Pak. Kayu masih, tungku 3, tu saluang je. Paham boy? Api ditungku tu basusun kayunya nak mudah hidup api atau basilang? Basilang. Basilang kayu ditungku, puntung delo disuriti walaupun kayunya kelupak pisang, tapi basilangnya di sini Nabi mengkoidui. Jadi kalau beda-beda pendapat bapak-bapak ibu-ibu itu tandanya nikmat. Ya kan? Nikmat. Biasa tunggu partai itu banyak Pak, ada Nasdem, ada PAN, ada Partai Golkar, ya kan? Amin Rais lah mati lah juga ya partai je, partai umat no. Itu kan tak beda pendapat. Basilang kayu ditungku di sini Nabi mengkoidui. Meningkat maju lagi ada api yang sekarang ini indah hitam dapua adanya dong. Untuk pemasak nasi namanya rice cooker. Untuk panggil-anggil saya magic jar. Untuk pengocok talu mixer. Untuk penggiling lado blender. Untuk membersihkan karpet vakum cleaner.
Suami nanggadang kerengkang boser. Buruk serenge. Atau enggak Pak nang buruk serenge ke orang rumah? Kalau ada ubah lah deh. Orang rumah kau balik kerajaannya dari apa Pak? Ini kan? Kaum muslimin para jemaah, kalau Pak menggalih kain di pasar, tu tapak tangan apa pasti halui. Ibu kok satona membantu, tapak tangan juga kasar Pak. Sebab nyo maci betul lado. Kalau dia ambo sampai gini ibu, lado digiliang je batu lado tu, labiah kame rasonyo nan diputar je belender. Takut di lidah ambo Kalau lama dapat nan di belender tu lah rusak lidah. Labiah kame nan di bituan tu. Iya kan? Lumek. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, kalau ada api-api modern kok Pak, bisa ndak orang membakar lamang jauh kompor gas? Bisa? Nah, kalau bisa, bawa baca rohnya membakar lamang jauh kompor gas. Atau bawa langgannya dari kayu, kemudian beduin api, basandan. Awak dia ingin modern, dia ingin maju, berubah, ya kan? Padonan dahulu bisa tak ditukar tabuang lamang tu dari batuang ke paralon? Bisa. Lalu masak lamang tu lah paralon ko lah cair dia pi. Jadi iblis takbur mengatakan dirinya lebih baik dari Adam. Dia yang dia kaji itu saja Pak, derajat bukan ilmu, ya kan? Bangsawan. Nah, kalau kini ada orang awak Pak nan salah tu, jangan yang lainnya ndak putra daerah. Alah putra daerah pandia gunanya Pak. Di PT Semen Padang tu Pak. Saya tahu ambo banyak jadi direksi itu orang tinggi, ndak orang yang daruang tu. Jadi nyo punya kompetensi. Kini bapak-bapak orang Telawi ke je direksi. Tu orang Piaman je, orang Pekumbu je, ndak ada orang Padang. Nan orang Telawi ko namanya Oktoweri. Entah ndak laye siko nya entah ndak tahu dah bertanya Ustaz Dedi ko ndak jelenya. Di Telawi ko ada ndak guru silek yang pernah mengalahan malaikat maut? Nyok tangkok malaikat maut tu nyok patiang lari malaikat maut kena jadi mati. Ada tukang sihir, ikan tukang sihir ada ndak yang mampu melawan malaikat maut? Ndak ada. Jadi setelah malaikat maut itu diutus Allah, semua orang tidak punya power untuk melawannya, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan. Kemudian walaupun api dengan tanah itu sederajat, nan tanah kok di sini lawak bertanam. Macam-macamnya ada tanah. Kalau tanah di alam panjang Pak, itu mudah sinan duit bawang. Kalau tanah di Sijunjuang mudah lanse. Kalau di Kampung Ambo mudah belo. Ya kan? Ada orang nyebut ketela. Hanya pakai gagang, ubi jalan. Disai alui-alui telama dikolak jo pisang. Ditambah jo sagu gonai. Ya kan? Atau dia gesa kaniro kuahnya. Dia gesan santan. Allah sudah itu makan nasinya dan macam itu orang awak Pak. Sebab itu tidak makanan pokok, iya kan? Di mana tumbuh tanaman tadi? Di atas tanah. Bolehkah tanah berbangga? Tidak. Kalau tidak disiram dengan air, tanah itu akan kering, tanaman akan Jadi saling terkait semuanya, saling membutuhkan.
Api, tanah, air, angin. Ada di tubuh awak ada api, ada tanah. Tapi kalau tidak ada angin, kira-kira apa? Berurusan apa ya dokter? Nah, itulah ada angin. Ciut kecilnya. Itu mengerumeh juga. Lari sekali ke WC lah. Angin tu pangkanya apa? Jadi apa jam berang ke orang tekan tuik. Memang kan tuik kan tak rata-rati. Dia nanya tembak lantai. Anak-anak doang. Tapi itu kesehatan kita bagi Allah ya. Angin ya. Nah, kalau angin yang masuk kepada paru-paru kita, itu namanya oksigen. Kalau itu tidak ada, kita akan kewalahan bernapas. Murah saya mau ujinya aja Pak. Kini awak kan di ruangan terbuka, banyak oksigen. Acu songkok kepala ibu ju plastik hitam tu kat tiga lampi ya. Kabe hari-hari dili. Tidak masuk oksigen terleh. Ya kan? Kita kan mengelenjang-ngelenjang dia tu. Begitu. Jadi api, tanah, angin, air itu sama-sama berguna. Iblis karena dari api dia banggakan ini, maka disebut oleh Allah dia itu aba wastakbara, enggan menjalankan perintah Allah dan menyombongkan diri, mengatakan dia yang lebih bangsawan atau berdarah biru. Kalau dawak di Minang, ambo keturunan putih, ambo keturunan rajo. Makhluk itu tidak ada yang tinggi, di bawah Allah semuanya. Jadi iblis dengan kesombongannya, kalau manusia itu sombong, berarti dia mengikuti langkah iblis. Sesuatu yang sombong itu akhirnya tidak baik.